Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Flora Novesta, NIM 2010204006. Baiklah, dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ekosistem terestrial 1. Baiklah, yang pertama yaitu lingkungan darat. Perbedaan antara habitat daratan dan air adalah sebagai berikut. Di daratan, kelembapan merupakan faktor pembatas. Sebagai pembatas, organisme daratan selalu dihadapkan pada masalah kekeringan. Evaporasi dan transpirasi merupakan proses yang unik dari kehilangan energi pada lingkungan daratan. 2. Variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di udara daripada di media air. Yang ketiga, sirkulasi udara yang cepat di permukaan bumi akan menghasilkan isi atau campuran O2 dan CO2 yang tetap. 4. Meskipun tanah merupakan penyangga yang padat bukan udara, kerangka yang kuat telah berkembang di tanah, yaitu tanaman dan binatang yang akhir ini mempunyai arti khusus bagi perkembangan. 5. Tanah tidak seperti lautan yang selalu berhubungan, di mana tanah sebagai barir geografi terpenting dalam gerak bebasnya. 6. Sebagai substrat alam, meskipun yang terpenting adalah air, namun yang paling khusus adalah dalam lingkungan daratan. Kemudian yang kedua, biota darat dan biogeografi. Evolusi yang terjadi di tanah adalah perkembangan kategori taksonomi ke tingkat yang lebih tinggi dari dunia, tanaman dan binatang. Spesialisasi dari seluruh organisme, yaitu tanaman berbiji, serangga, dan vertebrata yang berdarah panas, yang sampai saat ini mendominasi daratan. Tingkat rendah seperti jamur, bakteri, protozoa, dan sebagainya tidak ada atau tidak penting. Mikroorganisme sama-sama memerankan yang penting di seluruh ekosistem. Alfred Russel Wallace bersama dengan Darwin menulis satu dari pertanyaan pertama dari seleksi alam yang hampir menjadi kenyataan dan merupakan usaha pertama dari sistem daerah biogeografi. Dunia bunga seperti yang dipandang sebagai peta tumbuh-tumbuhan adalah sangat mirip dengan daerah fauna pada peta binatang. Banyak spesies yang unik atau menarik diusahakan secara meluas di kebun-kebun Eropa. Organisme yang menempati daerah berekologi sama pada komunitas semacam yang terdapat pada daerah dengan biografi berbeda dikenal sebagai ecological equivalence, meskipun mereka tidak berhubungan erat dari taksonominya. Struktur komunitas darat. Organisme daratan sangat bervariasi, sehingga klasifikasi berdasarkan bentuk hidup dan tempat hidup, seperti pada bentos, plankton, nekton, atau kurang praktis. Klasifikasi dasar topik untuk penelaahan biotik dapat digunakan dalam komunitas daratan, yaitu klasifikasi umum yang berdasarkan makanan utamanya, yang terdiri dari autotrof dan heterotrof. Yang pertama, autotrof. Ciri yang menonjol dari komunitas daratan adalah kehadiran dan dominasi sejumlah besar akar tanaman hijau yang tidak hanya sebagai pembuat makanan, tetapi juga perlindungan bagi organisme lain serta berperan penting dalam memegang dan mengubah permukaan bumi. Yang kedua, pagotropik atau makrokonsumer. Dihubungkan dengan jumlah besar nisia yang diberikan oleh vegetasi, komunitas daratan mempunyai susunan konsumen binatang dengan variasi yang ekstrim. Konsumen pertama tidak hanya organisme kecil seperti serangga, tetapi juga termasuk herbivora yang sangat besar seperti mamalia berkuku. Yang ketiga, subprotopik atau mikrokonsumer. Organisme yang melakukan
mineralisasi bahan organik dan membentuk nilai fungsi daripada di lingkungan daratan tidak hanya bakteri dan cendawan saja, tetapi juga termasuk protozoa dan binatang kecil lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.